Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku Matematika kelas 9 latihan 1.4. Nomor 10, soal tantangan. Setiap tanggal 10, Budi melakukan aktivasi paket internet murah dengan kapasitas 1 GB atau GB untuk telepon selularnya dan masa aktif berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Budi agar tetap dapat menggunakan paket internet hingga 9 September 2016? Dan tuliskan jawaban kamu dalam satuan megabyte. Untuk menyelesaikan soal tantangan seperti ini, kita harus mencari petunjuk dari soal tersebut. Diketahui kapasitas paket data Budi adalah 1 GB atau gigabyte. Karena pada soal diminta kita menjawab dalam satuan megabyte, maka kita harus mengkonversikan 1 GB ke dalam bentuk megabyte. Setelah kita konversikan data, ternyata 1 GB perhitungan desimal sama dengan 1000 MB atau 1000 MB. Selanjutnya, masa atau waktu penggunaan paket internet oleh Budi dari 10 Agustus ke 9 September itu selama 30 hari. Yang ditanya kapasitas rata-rata penggunaan data dalam sehari supaya bisa cukup untuk 30 hari adalah penyelesaian. Penggunaan data per hari sama dengan banyak data per banyak hari, sama dengan banyak data 1000 MB per 30 hari. Nah, sebenarnya kita bisa langsung menjawabnya 1000 bagi 30, hanya saja kita gunakan sifat bilangan berpangkat untuk menyederhanakan pembagian ini. 1000 kita ubah menjadi 10 pangkat 3, dan 30 kita ubah menjadi 3 kali 10. Kemudian, karena di sini ada basis yang sama yaitu 10, 10 pangkat 3 per 10. Nah, itu kita sederhanakan menjadi sama dengan 10 pangkat 3 dikurang 1 per 3, sama dengan 10 pangkat 2 per 3, sama dengan 10 pangkat 2 kita jabarkan menjadi 100 per 3-nya mengikuti. Jadi jawabannya adalah 100 per 3 MB. Nomor 11, soal tantangan. Pada soal nomor 9, andaikan paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus 2016, berapa rata-rata kapasitas yang digunakan Budi tiap harinya? Maksudnya ini pada nomor 10 ya, soal tentang paket internet. Kemudian tuliskan jawaban kamu dalam bentuk satuan byte. Dari soal sebelumnya kita ketahui kapasitas paket data Budi 1 GB atau sama dengan 1000 MB. Kemudian masa waktu penggunaan dari soal yang ini yaitu 10 Agustus sampai 30 Agustus. Jika kita hitung sama dengan 20 hari. Yang ditanya kapasitas rata-rata penggunaan data sehari yang menyebabkan 1 GB habis dalam waktu 20 hari. Penyelesaian, penggunaan data per hari sama dengan banyak data per banyak hari, sama dengan banyak datanya 1000, banyak harinya 20, sama dengan 1000 kita ubah menjadi 10 pangkat 3, 20 kita ubah menjadi 2 kali 10. Nah, lagi-lagi ini bisa langsung, cuman kita gunakan sifat pembagian pada bilangan berpangkat untuk menyederhanakannya. Sama dengan 10 pangkat 3 dikurang 1 per 2, sama dengan 10 pangkat 2 per 2, sama dengan 10 pangkat 2 100, per 2-nya tetap mengikuti. Hasil akhirnya 100 per 2 sama dengan 50 MB. Nah, karena ini satuannya masih megabyte dan yang diminta adalah dalam satuan byte, maka kita ubah megabyte ke dalam satuan byte dengan cara mengkonversikannya.
Ternyata setelah kita konversikan 1 MB sama dengan 1E plus 6. 1E plus 6 ini artinya 10 pangkat 6. Kemudian formulanya di sini petunjuknya kalikan nilai data dengan 1E plus 6 atau kalikan nilai data dengan 10 pangkat 6. Jadi 50 MB kita ubah menjadi byte sama dengan 50 dikali 10 pangkat 6 byte. Atau bisa kita sederhanakan, 50 kita ubah menjadi 5 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 7 byte. Nomor 12. Setiap kantung darah yang didonasikan oleh para pendonor kepada Palang Merah Indonesia atau PMI berisi 0,5 liter darah. Buka kurung 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 3 ml, tutup kurung. A. Jika dalam 1 mm kubik darah mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. B. Jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 7 dikali 10 pangkat 6 sel darah merah, berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantung darah tersebut? Dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Dari soal kita ketahui satu kantong darah berisi 0,5 liter darah. Nah, karena pertanyaan ini dalam 1 mm kubik, maka satuan liter kita konversikan volume ke dalam bentuk milimeter kubik. Diperoleh 0,5 liter darah sama dengan 500.000 mm kubik. Atau dapat disederhanakan dalam bentuk sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5. Pertanyaan yang A, berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantong? Pertanyaan yang B, berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantong? Penyelesaian. A, banyak sel darah putih dalam satu kantong sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 dikali 5 kali 10 pangkat 5. Kemudian angka dikali angka, bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat. 3 kali 5 sama dengan 15, 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 4 tambah 5 sama dengan 15 dikali 10 pangkat 9. Jadi dalam satu kantong terdapat sel darah putih sebanyak 15 dikali 10 pangkat 9. Kemudian yang B, banyak sel darah merah dalam satu kantong, sama dengan 7 dikali 10 pangkat 6 dikali 5 dikali 10 pangkat 5. Selanjutnya 7 dikali 5 sama dengan 35, 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 5, 10 pangkat 6 tambah 5, sama dengan 35 dikali 10 pangkat 11. Jadi dalam satu kantong darah terdapat sel darah merah sebanyak 35 kali 10 pangkat 11. Informasi tambahan, pada soal nomor 10 dan 11 kita menggunakan perhitungan desimal untuk satuan data gigabyte dan megabyte. Sebenarnya kalau perhitungan paket data kita biasanya menggunakan binary, yaitu perpangkatan 2 MB dan GB byte.